Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga hari ini semuanya masih disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan Ustaz Yogi. Hari ini kita akan belajar SKI. Nah, untuk pelajaran SKI hari ini kita akan membahas tentang agama masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam dan perekonomian masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, jadi sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab juga sudah beragama loh. Apa saja agama yang dianut oleh masyarakat Arab waktu itu ya. Nah, agama masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam adalah pertama ada paganisme, Yahudi, Kristen, Majusi, dan Tauhid. Nah, agama paganisme ini merupakan agama mayoritas teman-teman. Jadi hampir seluruhnya masyarakat Arab agamanya adalah agama paganisme. Agama ini adalah agama yang sudah ada sejak sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Wah, padahal nenek moyang masyarakat Arab awalnya adalah memeluk agama Nabi Ibrahim, tapi akhirnya pudar, menghilang. Lalu mereka membuat patung berhala dari bebatuan sebagai sarana berhubungan dengan Tuhan. Jadi agama paganisme itu adalah agama yang menyembah patung dan berhala. Bahkan ada yang menyembah binatang, wah, pepohonan, batu-batuan, bahkan menyembah raja mereka sendiri loh, sesama manusia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini agama yang sangat tidak baik ya teman-teman, agama paganisme ini. Agama Yahudi, Kristen, Majusi, dan Tauhid ini agama yang dianut oleh masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, itu adalah macam-macam agama sebelum kedatangan Islam teman-teman di masyarakat Arab. Selanjutnya kita akan bahas perekonomian masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Penduduk masyarakat Arab terbagi menjadi dua kelompok teman-teman, yaitu penduduk yang tinggal di perkotaan dan yang tinggal di pedalaman. Akibatnya mereka memiliki cara berbeda dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Bagaimana caranya ya? Oke, kita simak baik-baik. Nah, menurut tempat tinggalnya, masyarakat Arab terbagi menjadi dua bagian teman-teman, yaitu kaum Badui atau kaum pedalaman dan kaum Hadori atau kaum perkotaan. Penduduk pedalaman atau suku Badui ini tidak mempunyai tempat tinggal atau perkampungan tetap teman-teman. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka selalu mengembara dari satu daerah ke daerah lain. Mereka hidup secara nomaden. Apa itu nomaden? Nomaden adalah berpindah-pindah tempat dengan membawa binatang ternak untuk mencari sumber air dan padang rumput. Nah, untuk itu teman-teman, jadi di masyarakat Arab itu ada dua bagian suku, yaitu kaum Badui dan kaum Hadori. Kaum Badui itu adalah suku pedalaman dan kaum Hadori adalah suku perkotaan, kaum perkotaan ya. Lalu apa dong mata pencaharian masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam? Nah, mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam secara garis besar itu adalah dapat dibedakan menjadi tiga macam teman-teman, yaitu ada perdagangan, pertanian, dan peternakan. Nah, pertama itu ada perdagangan mata pencariannya. Pedagang merupakan mata pencari utama bagi masyarakat Arab pada waktu itu. Kaum pedagang memiliki kedudukan penting dalam masyarakat Arab. Mereka adalah orang-orang pemberani. Penduduk perkotaan bermata pencarian pedagang disebut ahlu hadar karena mereka giat bekerja sebagai pedagang. Jadi mayoritas pedagang ini adalah dilakukan oleh penduduk perkotaan. Ya, penduduk perkotaan itu disebut kaum hadori dan mereka mata pencariannya adalah berdagang. Nah, penduduk perkotaan bermata pencarian pedagang ini disebut ahlu hadar teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah pertanian. Nah, pertanian ini mata pencarian berikutnya. Melihat keadaan tanah Arab yang sebagian besar adalah padang pasir, berudara panas, gersang, dan tandus, tidak banyak lahan yang dapat digunakan untuk bertani atau bercocok tanam teman-teman. Nah, para petani bercocok tanam di lembah-lembah subur. Di sana terdapat mata air mengalir di tengah padang pasir yang disebut dengan oase. Ya,
untuk mata pencarian berikutnya adalah peternakan. Beternak merupakan pekerjaan masyarakat Arab sejak zaman nenek moyang mereka. Kebanyakan penduduk yang beternak berasal dari suku Baduy, yaitu suku pedalaman. Dengan beternak, suku Baduy dapat memenuhi kebutuhan keseharian mereka, seperti mengkonsumsi daging dan susu, membuat pakaian dari bulu domba, serta membuat sepatu dan kemah dari kulit domba. Subhanallah ya. Lalu bagaimana dong tata cara berdagang masyarakat Arab? Nah, tadi di penduduk perkotaan masyarakat Arab yang berdagang itu disebut apa teman-teman? Julukannya apa? Julukannya adalah ahlu hadar ya. Dalam menjalankan usaha dagangnya, masyarakat Arab menggunakan beberapa cara teman-teman. Apa saja caranya? Pertama, berdagang secara rombongan atau berkafilah-kafilah ya. Disebut juga kafilah. Apa itu kafilah? Kafilah adalah berdagang dengan berkelompok atau rombongan dalam jumlah besar. Kafilah ini dikawal oleh beberapa tentara untuk menjaga keselamatan mereka. Kenapa harus dijaga? Karena kafilah biasanya menggunakan menggunakan unta untuk mengangkut barang dagangan mereka. Kenapa harus dijaga? Karena sering terjadi perampokan teman-teman. Jadi harus dijaga oleh tentara. Nah, kedua, pengaturan waktu. Masyarakat Arab melakukan 2 kali perjalanan dalam berdagang, yaitu perjalanan pada musim panas dan musim dingin, seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Quraisy ya. Pada musim panas, masyarakat Arab berdagang ke Syam, dan saat musim dingin mereka berdagang ke Yaman. Oke. Lalu cara berdagang berikutnya bagaimana? Kerjasama dengan cara bagi hasil. Nah, teman-teman, kerjasama bagi hasil ini dilakukan oleh dua belah pihak. Pihak pertama yaitu orang yang memiliki perdagangan, adapun pihak kedua adalah orang yang menjalankan atau menjual dagangan tersebut. Lalu keuntungan atau hasil dari berdagang dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, di daerah Arab sendiri teman-teman, ada beberapa pasar yang sangat terkenal. Antara lain adalah pasar Ukaz, pasar Dhil, pasar Majaz, dan pasar Majinnah. Nah, demikian ya teman-teman keadaan perekonomian masyarakat Arab sebelum Islam menerangi tanah Arab. Oke, semoga bisa difahami ya semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.